untuk dia. Ini yang terjadi di hari ini. Jadi kalau Indonesia penuh dengan umatnya Nabi Muhammad, maka Indonesia penuh dengan berkat Tuhan. Tapi kalau Indonesia penuh dengan orang Kristen, pengikut Kristus palsu, maka Indonesia penuh dengan kutukan Tuhan. Orang Kristen berdiri di atas kutuk. Tanpa kutuk, mereka tidak ada. Oleh karena itulah kemudian Kristen itu mau tidak mau harus menerima Kristus yang dikutuk di atas salib. Kenapa? Karena dosa-dosa mereka dialihkan kepada Kristus yang bukan anak Maria, tetapi Kristus lain. Ini yang ingin saya katakan. Sekali lagi terakhir dari saya, bahwasanya berdasarkan Kejadian 22 nomor 18, oleh keturunanmu semua bangsa di bumi mendapatkan berkat. Kristen semakin merebak ke seluruh penjuru bumi, semakin mengajarkan kutukan-kutukan kepada Bani Israel. Bahkan mereka mengakui bahwa pencipta langit dan bumi nusul menjadi daging. Setelah menjadi daging, dia menjadi kutuk di atas salib. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ini jelas ajaran sibilisisis. Demikian dari saya sementara. Silakan ditanggapi yang mau tanggapi, silakan direnungkan yang mau merenung, silakan. Boleh saya tanggapi Bang Zuma sedikit. Bang Tejo, Bang Rostrom dulu, Bang Rostrom. Saya itu kan sebenarnya kan orang awam, ndak terlalu pinter-pinter amat untuk membahasakan narasi-narasi yang seperti yang telah disampaikan itu. Cuma kalau kita nyimak dari keterangan Bang Zuma ini, memang sangat jelas sekali, namanya umat yang percaya, dia sangat pembela sekali apa yang dia yakini di situ. Tetapi pembelaan dari Bang Zuma sendiri itu, narasi-narasi seperti itu sudah dipatahkan atau sudah di-cut oleh keimanan Kristen sendiri pada abad yang ketiga. Karena apa? Di situ yang tadi mengatakan kutuk itu adalah lawan daripada berkat. Karena namanya kutuk itu dibahasakan daripada lawan berkat yang berasal berarti bukan dari Allah Ishak, Allah Yakub, Allah Ibrahim. Itu berasal dari Allah yang lain. Jadi kalau mengatakan bahwa kalau kekristenan itu hidup di bawah kutuk, itu malah keterbalikan dari fakta yang ada. Karena fakta yang ada itu sampai saat ini, keimanan kekristenan itu bukan mengarahkan kepada jalan-jalan yang lawan daripada berkat tadi, yaitu kutuk. Mungkin mengerti maksud saya itu dalam bidang kutuk tadi. Iya. Terima kasih. Bang Rostrom, silakan Bang Rostrom. Sebelum Bang Zuma menjawab, saya mau menanyakan Pak Sutejo, ada ayatnya ya Pak Bang Sutejo yang terkait disampaikan Bang Zuma. Karena kalau Bang Zuma saya lihat, Bang Zuma betul-betul memakai teks ya. Iya, tertulis. Bang Zuma memakai teks. Tapi dia mungkin yang membatalkan itu apa ya? Teks yang terakhir, yaitu yang diajarkan oleh Rasul Paulus, yang di situ mengatakan, jadikanlah suatu bangsa muridku dan baptislah dia dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Lah, di situ dari ketiga doktrin atau ketiga keyakinan, yaitu Tritunggal tadi, itu sudah disepakati oleh keimanan Kristen yang ada di Katolik maupun di Protestan. Jadi di situ Indonesia juga itu mengarah kepada suatu doktrin yang Tritunggal tadi, yang sudah disepakati oleh semua bapak-bapak gereja yang diajarkan oleh para rasul. Sedangkan Bang Zuma sendiri cuma mengutip dari sebagian ayat-ayat yang di abad kedua, abad pertama. Nah itu sudah abad ketiga itu sudah disempurnakan semua. Itu loh maksud saya. Sampai terjadi pada tahun ini, saat ini. Bang Rostrom. Saya sebagai Kristen nggak paham yang dimaksud ya, nggak paham saya. Wah, Bang Kristen? Ya Bang, saya Katolik.
Oh, Coba Bang saya Tejo, Protestan, Bang saya Tejo, Protestan. Mulanya itu Bang Tejo, saya bentar dulu Bang Tejo, coba ke dapur, bikin kopi, ambil dedak sedikit campur, terus duduk manis nyimak minum kopi itu, ya, Bang Tejo ya, oke? siap, siap. Sembari kita sapa dulu. Ini ada yang baru naik, Bang Andika sama Bang Yola. Ini Kristen atau Muslim, Bang Andika sama Bang Yola? Monitor. Salam, saya Kristen. Bang Andika Kristen. Bang Yola Kristen atau Muslim, Bang Yola? Oke, tidak menanggapi. Bang Jip. Monitor Bang Jip. Siap. Ini Bang Tejo ini kayak mana ini? Surti. Nah, lebihnya saya loh cuman menanggapi, tapi Iya, kan ya udah minum kopi aja beda. kalau gitu, Bang Tejo ya, minum kopi aja. Coba Bang Rostrom dulu deh yang tanggapi, karena tadi Bang Rostrom mau ngomong, silakan Bang Rostrom. Enggak sih, kalau Bang Tejo kan lebih ke dogmatis ya, memang dia lebih ke sana. Mungkin dia nggak nyambung karena percakapan kita sudah sejak pagi tadi itu lebih ke Betul sekali. apa ya, sesuatu yang mendasari ya, fondasinya Ya. gitu. Oke, mumpung ada Bang Zuma, ini saya mau menanyakan tentang Al-Quran, boleh ya Bang ya? Silakan Bang Rostrom, silakan. Boleh. Ya, saya itu kebetulan menemukan surah ke ini nih ya, saya buka kamera aja. Ini menemukan surah ke-5 juz ke-6, ini Al-Maidah ya. Di sini dikatakan di ayat mulai 66 sampai 69 ya. Saya cukup terganggu juga ini dengan ini ya. Contohnya misalkan katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, ayat 68 ya. Kamu tidak dipandang beragama sedikit pun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil dan Quran yang diturunkan Tuhanmu kepadamu, dan apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu pasti akan membuat banyak di antara mereka lebih durhaka dan lebih ingkar. Maka janganlah engkau berputus asa terhadap orang-orang kafir itu. Saya ingin mendapatkan penjelasan dari ayat ini, Bang. Berarti apakah ada message dari Tuhan kepada Nabi Muhammad untuk juga mengajar kepada kaum Nasrani terkait dengan konsep-konsep yang kurang tepat gitu menurut Islam, begitu Bang? Terima kasih. Iya, baik. Ini pertanyaan yang sangat menarik. Perintah Allah kepada Rasulullah. Kul, katakanlah wahai Nabiku Muhammad, ya ahlal kitab, lastum ala syai'in hatta tuqimut Taurah wal Injil wa ma unzila ilaikum mir rabbikum. Katakanlah kepada mereka, wahai Nabiku Muhammad, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil dan Al-Quran yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Satu, Taurat yang datang kepada Nabi Musa itu rancangan damai sejahtera yang diberikan kepada Bani Israel. Dua, Injil rancangan damai sejahtera yang diberikan Tuhan kepada Bani Israel melalui Nabi Isa alaihissalam. Mundur di data nomor 14, 15, 16 di surah Al-Maidah ini, di situ perintahnya, ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum, wahai ahli kitab, telah datang rasulku kepadamu yaitu Nabi Muhammad untuk menjelaskan dari isi Taurat, Injil yang kalian sembunyikan. Lalu seruannya kemudian Allah meminta kepada mereka untuk mengikuti baginda Rasul Muhammad SAW. Jangan yang lain. Dengan datangnya Rasulku, maka ikutlah kepadanya. Jangan lagi kau menegakkan ajaran yang sudah tidak lagi murni, yang sudah bercampur dengan karangan-karangan manusia. Karena Al-Quran mengatakan bahwasanya orang-orang terdahulu ahli kitab itu
Waduh, cek tes 1 2 dicoba. Aduh, kena lagi akun Bang Zuma. Aduh, jangkrik. Coba kenapa kayak gini lama aja. Sabar Bang Rostum ya, tunggu Bang Zuma naik kembali ya. Kena tombak Bang Zuma. Aduh. Akun utama itu baru aktif loh, belum lama aktif. Alamak Jang. Bang Fandi. Ya, siap. Saya itu ini menyampaikan ini ya. Saya itu kalau ketemu Bang Jibril sama Bang Zuma, itu ujung-ujungnya membuat saya gelisah setelah turun dari Komal. Itu ya, kenapa ya Bang Jibril ini ya sama Bang Zuma ini membikin turun itu gelisah gitu, selalu begitu. Iya, coba sekali-sekali ikut polanya Bang Zuma, Bang Rostrum. Bang Rostrum turun, bikin kopi, campur dedak sedikit, 1-2 sendok, ya kan? Seperti usulan saya tadi itu kan, iya, seperti Bang Tejo tadi masukkan nggak kena ditumbak. Cuma kalau Bang Zuma itu terlalu pintar airnya. Makanya pakai dedak jadi sedikit. pelawak dia ini. Bang Jibril aja diam kena. Bang Jibril diam kena. Kalau gitu kayak gini aja layarnya, nggak usah kita besarin ya. Atau nggak apa-apa lah. Saya lanjut sedikit ya. Lanjut. Jadi saudara, sebelum Al-Quran datang, sebelum Nabi Muhammad itu diutus, Allah mengatakan apa? Walaqad ahazallahu mitsaqa bani Israil wa ba'atha minhum 12 naqiban wa qala Allahu inni ma'akum. Sebelum kita ada, sebelum Kristen ada, sebelum Islam ada, pencipta langit dan bumi menerangkan, sungguh aku telah mengambil perjanjian bagi Bani Israel dan aku telah mengangkat 12 orang pemimpin di antara mereka dan aku berkata kepadanya, inni ma'akum, aku bersama dengan kalian wahai Bani Yakub, Bani Israel. Dan orang Kristen pun mengakui ayat ini. Keselamatan itu datangnya dari Bani Israel. Al-Quran menorehkan. Akan tetapi Allah menjelaskan, "Fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah." Akan tetapi karena mereka melanggar janji mereka, maka aku melaknat mereka. Aku jadikan hati mereka keras membatu. Kristen pun membenarkan ayat ini. Ketika Yesus mereka datang di tengah Bani Israel, saking kerasnya hati mereka, Yesusnya diupayakan untuk ditolak. Bukan hanya ditolak, tapi berupaya untuk membunuhnya. Lalu kemudian, ayat selanjutnya dalam surah Al-Ma'idah ini, Allah menerangkan setelah kejadian itu, diberikan janji, kemudian mereka tolak janji itu, kemudian dibuat mereka itu hatinya keras membatu. Datang Nabi Muhammad. Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Wahai ahli kitab yang tadinya dijanji, yang diberikan janji, yang dipilih umat pilihan, di mana Tuhan pencipta langit dan bumi bersama dengan kalian. Rasulku telah datang kepadamu menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan dan banyak pula yang dibiarkan untuk tidak dijelaskan. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah, yaitu Nabi Muhammad, dan kitab yang menjelaskan, yaitu Al-Quran. Yahdi bihil man ittaba ridwanahu subulas salam wa yakhrijuhum minas sulumati ilan nuri biizni wa yahdihim ila siratim mustaqim. Dengan kitab Al-Quran itu Allah memberi petunjuk kepada siapa yang mengikuti keridaannya kepada jalan keselamatan. Dan dengan kitab Al-Quran itu Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya dan menunjukkan kepadanya kepada jalan yang lurus. Yesus berkata apa? Masih banyak hal yang ingin aku ajarkan kepadamu, namun engkau belum sanggup untuk menanggungnya. Tapi ketika ia datang, yaitu seorang penolong lain, dialah yang akan mengajarkan kalian tentang kebenaran, tentang hukum-hukum, tentang keadilan, tentang penginsapan dunia akan dosa. Ini fakta real kan? Masih banyak yang Yesus ingin ajarkan, bukan? Tapi Yesus pada saat itu mengatakan, kalian belum sanggup untuk menanggungnya.
Belum. Lawang ajaran cuman 10 hukum Taurat aja kalian nggak sanggup, apalagi mau menerima perintah zakat, perintah haji, perintah ini, perintah itu. Belum sanggup kalian. Tapi ketika ia datang, maka dia yang akan mengajarkan segala sesuatunya. Ingat, ayat ini adalah seruan Allah kepada Bani Israel yang umat pilihan tadi yang telah ingkar. Kalau Bani Israel aja dipanggil, apatah lagi kita yang bukan Bani Israel. Kan tadi janjinya, oleh keturunanmu seluruh bangsa akan mendapatkan berkat. Kan itu janjinya. Siapa yang mengaplikasikan itu? Siapa yang kemudian melaksanakan itu? Nabi Muhammad beserta dengan kaumnya sampai hari ini melakukan pemberkatan kepada Nabi Ibrahim. Karena pola penilaiannya adalah Kejadian 12 nomor 3. Aku Tuhan akan memberkati siapapun. Di situ tidak melihat bangsa mana. Siapapun yang memberkati engkau Abraham. Dan aku Tuhan akan mengutuk siapapun yang mengutuk engkau Abraham. Dan olehmu dunia akan diberkati. Artinya kalau dunia ini mau diberkati, ya harus penuh dengan orang-orang yang melakukan pemberkatan kepada Abraham dong. Lalu siapa lagi kalau bukan umat Islam? Kan hanya umat Islam yang senantiasa 24 jam tak henti-henti lisannya melakukan pemberkatan kepada Nabi Ibrahim atau Abraham alaihissalam. Kristen ada melakukan itu? Tidak. Malah mengutuknya. Nabi Ibrahim mengajarkan satu Tuhan tauhid. Nabi Ibrahim mengajarkan berkurban hewan. Nabi Ibrahim mengajarkan bersunat kulub. Apakah umat Islam mengajarkan itu? Yes. Bagaimana dengan orang Kristen? Oh, benci. Benci sebenci-bencinya. Dikatakan satu Tuhan nggak terima. Kalau cuma satu Tuhan, Yesusnya nggak lolos. Jadi pensiun dini si Roh Kudus. Harus 3. Nanti baru diembel-embelin satu hakikat. Oh, manusia kok satu hakikat dengan pencipta. Burung merpati hakikat dengan pencipta. Kemudian perintahnya sunat kulub. Oh, no. Nggak gitu. Kami nggak mau melakukan itu. Benci kali dengan perintah gunting kulub itu. Benci sebenci-bencinya. Itulah Kristen. Tapi mengaku kami ini penerus daripada, kami ini juga adalah anak-anak Abraham. Ya kan? Ngaku mereka tuh anak-anak Abraham rohani katanya. Lalu kemudian diajarkan kurban hewan. Wah, ini yang paling dibenci. Oh, nggak ada lagi tuh korban hewan, nggak ada lagi. Yang sekarang itu adalah korban Tuhan. Tuhan yang turun untuk dikorbankan untuk dosa-dosa kami. Itulah Kristen. Kenapa bisa demikian? Kenapa bisa demikian? Karena sejatinya adalah, mohon maaf, hanya iblis yang menghilangkan posisi hamba di hadapan Tuhan. Iblis tidak mau manusia menghambakan diri kepada Tuhan. Dengan cara apa manusia menghambakan diri? Dengan tunduk kepada perintah-perintah Tuhan. Dengan cara apa iblis menghapuskan manusia untuk tidak menghambakan diri? Menghapuskan kemudian perintah-perintah Tuhan. Satu perintah kepada Nabi Adam alaihissalam, jangan kau mendekati pohon buah pengetahuan baik dan jahat ini. Iblis datang, wah itu bohong, dekati dong, makan dong. Justru kalau kau makan, kamu akan hidup kekal. Tuh pola setan. Ketika Yesus datang di dalam Matius 5 nomor 19, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil lantas mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina alias neraka. Tapi apa kata si iblis Isis? Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, bukan hanya membatalkan hal yang terkecil, tapi seluruh tatanan runutan perintah Elohim kepada Nabi Musa itu telah dibatalkan. Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala perintah yang ada di dalamnya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Pertanyaan saya, iblis yang datang kepada Adam, bedanya dengan Paulus apa? Bedanya dengan Paulus apa kira-kira? Contoh nih, 1 menit terakhir. Contoh, bedanya Paulus dengan iblis ini apa? Jadi kamu sekarang ini bukan lagi hamba, melainkan kamu ini adalah anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli warisnya Elohim, ahli warisnya Allah. Galatia 4 nomor 7. Kamu sekarang nggak boleh lagi menghambakan diri. Galatia 5 nomor 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh. Jangan lagi mau dikenakan penghambaan. Kira-kira ini tipikal Paulus ini dengan setan, itu bedanya apa kira-kira?
Paulus mengajarkan untuk tidak menghambakan diri kepada Tuhan. Ini Paulus ini apa ini? Manusia posibilisis. Galatia 3 nomor 27. Karena kamu semua sudah dibaptis dalam Kristus, telah mengenakan sifat-sifat Kristus. Kristus ini maksudnya siapa sih? Kalau Kristus anak Maria, maka sifat yang didiami dalam dirinya oleh anak Maria adalah sifat seorang hamba, sifat seorang yang muslim, sifat seorang yang saleh, yang taat, runut, tunduk, berserah diri kepada Tuhan. Yohanes 14 nomor 31. Dunia harus tahu bahwa aku Yesus senantiasa mengasihi Bapakku dan aku senantiasa melakukan apa yang berkenan di dalam hatinya. Dia muslim. Berarti sifat ini yang harus muncul di dalam orang Kristen kalau mereka pengikut Kristus yang anak Maria. Karena anak Maria hidup selayaknya seorang muslim yang berserah diri kepada Tuhannya. Ibrani 5 nomor 7. Sebagai manusia, Yesus telah mempersembahkan doa yang kepada Dia yang mampu menyelamatkannya dari kematian, dan atas kesolehannya doanya dikabulkan. Kalau orang Kristen ini mensifati Kristus yang adalah Yesus, maka mustahile mereka ke gereja, mustahile menyembah Yesus, mustahile makan babi, mustahile ibadah minggu, mustahile percaya Paulus, mustahile tidak bersunat, mustahile percaya kepada 3 pribadi Tuhan. Karena sifat-sifat itu tidak didiami pada diri Yesus Kristus anak Maria. Tapi kalau Kristus yang lain, yaitu sibilisis, memang tepat kepada Kristen. Karena hanya iblislah yang kemudian yang mensifati ketidaktundukan kepada perintah Tuhan. Hanya iblislah yang kemudian yang ingin menyamai Tuhan. Hanya iblislah yang kemudian ingin serupa dengan Tuhan. Ingat, dengan Kristen diajarkan untuk menjadi anak Tuhan, maka dengan kata lain, kambing beranak kambing, sapi beranak sapi, manusia beranak manusia, malaikat beranak malaikat, setan beranak setan, maka Tuhan beranak Tuhan. Dengan kata lain, Kristen adalah kelompok yang ingin mengkudeta Tuhan dengan menganggap diri mereka masing-masing adalah Tuhan. Mereka bukan hamba Tuhan lagi. Inilah kesombongan yang lebih hebat daripada iblis. Makanya dikatakan Yesus di dalam Matius 23 nomor 15. Celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau wahai orang munafik. Engkau menyeberangi lautan, menjelajahi daratan untuk mentobatkan non-Yahudi. Setelah kau jadikan dia menjadi pengikutmu, kau jadikan dia menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Inilah Kristen. Inilah Kristen. Itu fakta, itu real. Dan saya butuh orang Kristen membantah saya, tapi dengan dalil, bukan dengan ngomong-ngomong congor. Silakan. Boleh saya bertanya Bang Juma? Bang Lintas Sumatera nggak ditanggapi, Bang Rostrom, Andika, Kebenirin, Sutejo. Saya baru masuk, Om, baru masuk. Boleh Saya tahu. Sabar dulu satu-satu. Ini kan Kristen semua nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenang. Saya dulu ya. Saya ini. Satu-satu. Siapa dulu nih? Bang Rostrom. Oke, silakan Bang Andika, silakan. Semua yang disampaikan semua itu salah semua gitu. Itu semua kebohongan dan pembodohan dan penyesatan. Al-Quran datang justru merusak semuanya. Ajaran Tuhan Yesus tentang kasih sebenarnya dirusak oleh Al-Quran, tentang banyak kejahatan, banyak. Bang, data Bang. Jangan angan-angan Bang Andika, data, jangan angan-angan. Yesus dalam Al-Quran tidak sama dengan Yesus dalam Injil. Ya Bang, pakai data Bang, jangan angan-angan. Sebentar dulu. Yesus dalam Al-Quran Enggak berlaku kalau angan-angan di sini Bang, enggak berlaku. Ngomong cuap-cuap Muhammad dari Injil palsu. Makanya Yesus dalam Al-Quran itu Yesus tidak mati disalib. Silakan data Bang, silakan. Ya. Nah, itu semua Yesus tidak mati disalib misalnya. Itu semua kebohongan, pembodohan, dan betul-betul penyesatan oleh Al-Quran, oleh Muhammad. Karena Yesus disalib itu muncul pada abad ketiga, dimulai dari oleh Basilides, kemudian ditulis oleh para penulis Injil palsu, kemudian diambil oleh Muhammad. Nah, itu kan disebutkan sampai secara Arab dan datanya bang. Data apanya? Kalau kamu Google aja itu, Yesus tidak disalib itu muncul pada abad ketiga oleh Basilides. Itu bisa di Google itu. Kemudian para penulis Injil palsu. Izinkan beliau bicara. Silakan Bang. Nanti saya bantah. Silakan. Ya, sebentar.
Injil Yudas, semuanya membuat itu menyebarkan ke seluruh dunia termasuk ke Jazirah Arab, yang kemudian diketahui oleh Muhammad masuk dalam Al-Quran. Itu sebenarnya sudah cukup membuktikan bahwa kepalsuan semua ajaran Muhammad itu artinya dia tidak mengambil dari Injil yang asli. Dalam Injil yang asli yang kami pakai, Yesus yang asli itu mati di salib sebagai manusia ya, dan dia bangkit dan naik ke surga. Sementara Yesus yang palsu itu yang kemudian diambil oleh Muhammad dalam Al-Quran itu tidak mati di salib, diserupakan oleh seseorang. Ini satu hal yang sangat penting buat kekristenan, dan ini suatu kebohongan dan penyesatan yang sama sekali tidak punya faktanya, fakta sejarah. Misalnya tentang Yesus mati salib ini kan bukan satu orang yang melihat, semua orang, banyak orang yang melihat, banyak buktinya, dan ini ditulis oleh para penulis Rasul Yesus sendiri gitu kan, misalnya Rasul Yohanes, Matius, mereka menulis tentang itu dan mereka adalah fakta saksi sejarah, melihat langsung kisah itu. Lalu kemudian setelah 7 abad kemudian Al-Quran membuat kisah yang berbeda yang diambil dari Injil palsu itu. Itu betul satu kebohongan yang seharusnya itu bisa membuktikan bahwa Al-Quran itu palsu gitu. Atau misalnya udah selesai. Misalnya tentang surga misalnya. Tentang surga misalnya kan. Jangan surga, terlalu jauh kemana-mana Bang. Jangan terlalu jauh. Karena banyak sekali. Misalnya tentang surga misalnya, itu perbedaan ya. Jadi tadi kan semua ini kan mengklaim bahwa Al-Quran sebagai pelengkap gitu kan. Berarti pelengkap berarti melengkapi sebelumnya gitu. Tapi ini justru bertentangan. Tidak hanya dengan Kristiani tapi juga dengan Yahudi juga berbeda. Kisah-kisah Abraham juga berbeda. Kisah Musa berbeda, kisah Nabi Nuh juga berbeda, semuanya berbeda, ada perbedaan walaupun tidak begitu tidak semuanya, tapi ada juga banyak sekali yang berbeda tentang kisah itu. Dan itu semua membuktikan bahwa sebenarnya Al-Quran bukanlah melengkapi tapi justru merusak semuanya gitu. Makanya sampai saat ini orang Israel tidak pernah mengakui Al-Quran, tidak pernah mengakui Muhammad, tidak pernah mengakui Allah. Oke Bang, ditanggapi. Allah sama ya. Sebentar. Lama kali. Sebentar lama juga. Dan satu kesalahan sejarah yang sangat-sangat fatal dalam Al-Quran juga, misalnya banyak sekali kesalahan sejarahnya, tapi yang paling saya ingin fokus kepada Yesus saja, tentang Maria ibu Yesus. Dikatakan dalam Al-Quran bahwa Maria ibu Yesus adalah saudara perempuan Harun. Itu suatu kesalahan yang sangat-sangat fatal gitu. Itu tidak bisa terima lagi itu. Dan itu sebenarnya hal-hal itu sebenarnya membuktikan bahwa sebenarnya Al-Quran itu bukanlah wahyu Tuhan tapi buatan Muhammad, dan mengambil ajaran-ajaran saudara pada saat itu, tapi dia tidak mengambil dari yang aslinya, digabungkan dengan mitos-mitos. Bahkan yang paling fatal adalah, tragis adalah ketika Al-Quran mengambil ajaran agama Zoroaster masuk dalam Al-Quran tentang amal kewajiban. Ini kan dia Muhammad dari agama Zoroaster. Saya terlalu banyak fitnahan yang Anda tidak bisa buktikan. Bukan fitnah, tapi ini fakta. Saya sebagai moderator, sebagai host. Kok jangan gini kan, tadi semua ngomongnya banyak. Sebelum saya tanggapi, saya mau tanya Saudara Andika ini, Anda bisa baca Quran? Saya tidak perlu baca Quran, saya tidak percaya Al-Quran. Oh ya. Oke. Nah itu tidak harus gitu loh, kan sekarang ini kan. Iya. Orang bisa, saya baca Al-Quran absolut dalam bahasa Indonesia absolut. Iya. Udah ketahuan kelas Anda. Itu senjata kalian itu seperti itu kan, kalian dibodohi oleh orang. Saya boleh tanggapi tadi? Silakan tanggapi. Kita nggak berantem di sini Bang, kita lagi nggak berantem. Justru saya nggak berantem, saya cuma tapi saya melihat Anda kayak separuh laki separuh perempuan Anda berbicara di sini. Kebohongan sih. Nggak kayak gitu. Orang-orang yang berpendidikan itu nggak kayak gitu. Kalau diskusi ilmiah itu Anda curhat. Ini orang lagi memberikan data, Anda curhat. Oke, misalnya kita fokus pada. Sebentar Bang Andika. Saya tanggapi dulu. Sebelum ditanggapi Bang Zuma, kita kasih tepuk tangan untuk angan-angannya tadi dulu biar. Jangan. Itu karena diam dulu Saudara Andika. Oke, begini. Iya, tenangkan hati Anda dulu, kita tanggapi satu-satu ya. Masih ada waktu kok, masih banyak sampai 10 tahun kita diskusi. Karena begini, karena mungkin terlalu panjang tadi ya, akhirnya kita fokus dulu kepada kematian dan ketidakmatian Yesus. Oke, baik. Injil mengatakan bahwa jelas-jelas. Oke, saya sudah nangkap itu Bang. Saya pikir Anda harus menjelaskan. Oke, pertanyaan saya pertama adalah, apakah Anda mengakui bahwa Yesus adalah sama dengan Isa? Yang datang kepada Bani Israel itu cuma satu manusia saja. Orang Israel menyebutnya Yosua, dalam bahasa Aram mereka memanggilnya Isa. Bukan itu pertanyaan saya. Pertanyaan saya, apakah Anda mengatakan bahwa Isa dengan Yesus adalah sosok yang sama? Anda nggak bisa memaksa saya dong, karena kitab Anda kan bukan firman Tuhan, hanya wartawan yang nulis. Karena kamu harus menjawab pertanyaan saya dulu, karena ini kan kita TikTok. Sekarang begini. Tidak bisa saya mengakui bahwa Yesus Isa itu sama, nggak bisa dong. Kenapa? Karena Yesus itu tokoh fiktif buatan Romawi.
Ya dong, Pak Izin Oke, sekarang oke. Jadi jangan Anda maksa saya. Sekarang mungkin Saudara, bahasa di mana saudara Andika, Enggak, tenangkan diri kalau Anda. Tenangkan diri Anda dulu, Bang. Tenang dulu. Yesus yang Anda aduh, gimana dong? Gimana kita mau diskusi kalau kayak gini, Saudara? Tenangkan diri Anda dulu. Nanti setelah tenangkan dulu diri Anda, ya. Orang-orang Yahudi dalam tekanan Romawi yang menggunakan bahasa Yunani tidaklah mungkin dalam tataran mereka dijajah, begitu anaknya lahir, dia menamakan nama anak mereka dengan nama penjajah. Itu dulu. Gak mungkin Zeus itu mereka pakai. Itu pendapat kamu. Tidak mungkin. Itu fakta, itu real. Kamu buktikan kepada Yesus saya, hari ini kalau datang hadir di tengah-tengah kita, saya mau manggilnya Isa, kamu mau manggilnya Yesus, dia malah berpalingnya ke saya, bukan ke Anda. Karena orangnya Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Mampus. Masih mau kau datang besok? Belum layak Anda menghadapi data. Kalau angan-angan itu tempatnya di gereja, tempatnya kibinirin, bukan di sini. Kalau di gereja Anda boleh mau ngapapun, biji peler Anda lantik jadi Tuhan pun kalau di gereja itu bisa jadi diterima. Yang penting Anda itu mahir berbicara, mahir nipu. Di sini data yang berbicara, Bung. Kalau Anda berbicara mengenai Yesus yang mati dengan Yesus yang tidak mati, loh, khotbah Petrus yang Anda baca, dalami dalil kitab Anda. Al-Quran saya mengatakan apa? Wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbihalahum. Mereka tidak membunuh, mereka tidak menyalib, melainkan yang disalibkan adalah yang diserupakan bagi mereka. Itu jelas tertulis akurat di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 29 sampai nomor 40. Apa yang diterangkan Al-Quran saya tuh? Lantas Anda mengatakan Al-Quran saya meniru, mengambil, mencomot dari Injil-Injil palsu. Hei, Nabiku Muhammad tidak bisa membaca bahasa Yunani, tidak bisa membaca bahasa Ibrani, tidak bisa membaca bahasa Inggris. Jadi jangan kau menuduh sembarangan seperti itu. Tidak ada sejarah Nabi Muhammad melakukan penelitian habis itu nyusun Al-Quran. Gak ada. Mau sejarah internal Islam atau sejarah dari pembenci-pembenci Islam, tidak akan pernah Anda mendapatkan satu literasi atau satu bait kata yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad melakukan penyelidikan untuk menyusun Al-Quran. Camkan itu baik-baik. Jadi kalau menuduh itu jangan serampangan, jangan mentah-mentah makan B2 jadi Anda itu membabi buta. Jangan. Saya terangkan kepada saudara. Nanti habis ini Anda naik, Anda boleh bicara sampai mulut Anda robek berbohong di sini. Di dalam Kisah Para Rasul 2 ini khotbah Petrus. Petrus ini siapa? Petrus ini adalah pelanjut tongkat estafet kenabian Yesus di tengah-tengah Bani Israel. Dialah yang kemudian mengambil tongkat perpanjangan tangan cerita kenabiannya, kerasulannya. Apa katanya dalam khotbahnya? Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapak kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi Daud adalah seorang nabi, dia tahu. Tetapi Daud dia adalah seorang nabi, dan dia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah. Daud yang adalah nabi, Tuhan Allah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa dia akan mendudukkan seseorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Saya ulang, Allah berjanji dengan sumpah kepada Daud bahwa Allah akan mengangkat dan mendudukkan seorang dari keturunan Daud di atas tahtanya. Karena itu Daud telah melihat ke depan. Jadi Petrus mengkhotbahkan nubuat Daud. Daud telah melihat ke depan, telah berbicara tentang kebangkitan Mesias. Ketika Daud berkata, dia Mesias tidak ditinggal di dunia orang mati. Tidak mengalami kematian. Dia tidak masuk ke kubur, tidak ditinggal di dunia orang mati. Dan bahwa dia Mesias tersebut dagingnya tidak mengalami kebinasaan, bahwasanya dagingnya tidak mengalami maut.
Lalu dikatakan, Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan hal itu kami semua adalah saksi. Ingat, dibangkitkan oleh Allah, artinya dinaikkan oleh Allah, diagungkan oleh Allah. Dan sesudah dia ditinggikan oleh tangan kanan Allah, dan rohnya kemudian, dan dia menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Saya ulang lagi, tidak mengalami kematian, jasadnya tidak binasa, tidak ditinggal di alam kubur, dia dinaikkan oleh tangan kanan Allah, bukan dinaikkan oleh tentara Romawi, tapi tangan kanan Allah. Selesai. Itu nubuatan Daud terhadap tuannya yang bernama Al-Masih atau Kristus dalam pandangan kalian. Tidak mengalami kematian, tidak ditinggal di alam orang mati, dan dia dinaikkan oleh tangan kanan Elohim. Baca nomor 36-nya. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan benar bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu. Nah, ini berbeda oknum. Yesus Kristus yang tadi, yang dinubuatkan tadi, tidak mengalami kematian, tidak mengalami pembusukan, tidak ditinggal di alam kubur, dan diangkat oleh tangan kanan Elohim. Sedangkan sudah nyata di depan mereka, ada yang dibunuh, ada yang disalibkan, ada yang dimasukkan dalam kubur, ada yang dinaikkan kemudian oleh tentara Romawi. Itu sudah nyata. Maka yang disalib ini, kata Petrus, seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Hayo. Ingat, Lukas 2 nomor 11, Kristus sejak lahir sudah Kristus. Ini disalib dulu. Bagi angkatan jahat, apa yang mereka salib ini telah dijadikan Kristus untuk mereka. Ini khotbah Petrus. Berarti ada dua oknum, ada yang disalib, ada yang tidak disalib, ada yang dibunuh, ada yang tidak dibunuh, ada yang binasa jasadnya, ada yang tidak binasa, ada yang ditinggal di alam kubur, ada yang tidak ditinggal di alam kubur, ada yang ditinggikan tentara Romawi, ada yang ditinggikan oleh tangan kanan Elohim. Dua oknum yang berbeda, ada yang Kristus sejak lahir, ada yang Kristus setelah disalib. Yang Kristus setelah disalib inilah yang dinubuatkan kemudian untuk Kristen yang akan menyesatkan banyak orang. Makanya Petrus di data nomor 40-nya mengatakan apa? Dan dengan banyak perkataan lain lagi, Petrus memberi suatu kesaksian-kesaksian yang sungguh-sungguh. Jadi Petrus tidak main-main. Dan Petrus mengecam mereka dan menasihati mereka dengan berkata, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan jahat ini. Itu jelas. Ada yang disalib buat angkatan jahat, ada yang tidak disalib yang dinubuatkan oleh Nabi Daud. Sekarang Anda berada di mana? Anda berada pada angkatan jahat. Ingat Matius 12, orang-orang Farisi yang adalah angkatan jahat ini minta satu tanda, namun tidak akan diberikan satu tanda apapun kecuali tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia dalam kurung tanda tanya besar. Siapa anak manusia ini? Juga akan berada 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Ini tanda untuk siapa? Tanda angkatan jahat. Siapa yang percaya akan kebangkitan hari ketiga? Angkatan jahat. Makanya untuk angkatan jahat yang mereka salibkan ini telah dijadikan menjadi Tuhan, menjadi Kristus, menjadi sembahan bagi angkatan jahat. Itu fakta, itu real. Maka Kristen adalah kelompok dari angkatan jahat yang menunggu-nunggu kebangkitan hari ketiga. Sedangkan murid Yesus, tidak ada satu orang pun di antara mereka yang menunggu kebangkitan hari ketiga. Baca Lukas 24 nomor 9 sampai nomor 12. Bahkan mereka sang murid pilihan tidak percaya akan kebangkitan hari ketiga. Mereka telah mendengarkan itu, tetapi mereka tidak percaya, malah menganggap berita itu adalah berita bohong. Meskipun demikian, pagi-pagi sekali Petrus berjalan ke kuburan untuk melihat apa yang terjadi. Begitu dia masuk, Petrus tidak menemukan ada mayat. Yang Petrus temukan hanya kain kafan. Lantas berkata dalam hatinya, apa yang sedang terjadi ya? Kenapa demikian? Karena Petrus tidak mendapatkan tanda Yunus. Dia tidak memperoleh, hei Petrus, ya paman,
ini tanda untukmu ya. Apa itu? Aku akan bangkit pada hari ketiga. Tidak sama sekali. Petrus dan teman-temannya tidak mendapatkan tanda itu. Yang mendapatkan tanda kebangkitan hari ketiga hanya orang Farisi dan angkatan jahat. Itulah kalian yang dinubuatkan Yesus, yang mana Yesus mengatakan dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5. Waspadalah kalian wahai Bani Israel kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus, mereka akan menyesatkan banyak orang. Mana banyak orang yang disesatkan oleh Kristus palsu ini? Namanya adalah aliteng Kristen. Itulah kalian. Demikian. Silakan dinaikkan tadi kalau dia masih ada di bawah, tapi jangan kayak kerasukan roh jahat. Naik, silakan. Ya. Sedikit ya Bang Juma. Ini penjelasan Bang Juma ini mantap sekali ya. Mantap sekali penjelasan Bang Juma. Cuma saya mau mengoreksi sedikit saja. Ini sedikit sebentar ya Bang Andika. Sebentar ya. 2 menit aja. Ya. Jadi begini ya. Bang Juma ini penjelasannya sih mantap, betul-betul mantap. Dan ini semua persepsi Bang Juma ya, persepsinya begitu. Jadi saya cuma mau mengoreksi satu hal karena Bang Juma di sini lupa. Sebenarnya di dalam Al-Quran itu ada Zakaria, ada Yahya, dan ada Iso. Jadi kalau Zakaria ini, Yahya ini, kalau kita tinjau di dalam bahasa Ibrani, Yahya itu namanya sebenarnya Johanan ya. Kalau Zakaria ya tetap Zakaria sebenarnya di dalam Ibrani. Jadi apa sih arti Zakaria itu? Arti Zakaria ini ada 2 suku kata di sini. Cahar dan Yah. Artinya Yahweh mengingatkan. Yang saya koreksi di sini sedikit. Tadi kata Bang Juma ini Petrus Allah gitu. Jadi sebenarnya ketika ada penggunaan nama Zakaria, Yahya yang dalam Yohanan yang artinya Yohanan itu ada dari 2 kata ya, Yah dan Kanan yang artinya Yahweh menganugerahkan. Jadi di sini dari nama-nama yang ada di dalam Al-Quran sendiri itu semua merujuk kepada Yahweh sendiri. Di situ yang Juma lupakan begitu. Jadi dari narasi-narasinya tadi, dari sini, dari dasar saja dia sudah salah. Sebenarnya ini penjelasannya tadi sudah salah semua. Tapi begitulah persepsi Juma ya. Nggak apa-apa. Karena namanya juga berpikir itu kan kadang salah. Jadi dari persepsi saudara Juma ini kan semuanya banyak yang salah jadinya nih. Karena dari dasar dia nggak tahu. Zakaria, Yahya, bahkan Isa sendiri itu kalau kita lihat di dalam bahasa Ibrani artinya kan apa ya? Yesua itu kan sama dengan Yesua. Apa sih arti Yesua itu? Yesua itu keselamatan dari Yahweh. Jadi di sini Juma ini sudah salah kaprah ketika menempatkan bahwa Tuhannya Petrus tadi menunjukkan Allah begitu. Salah. Saudara Juma ini sudah salah dari situ. Jadi dari dasar saja dia sudah salah. Maka penjelasan yang begitu panjang tadi salah sudah jadinya. Begitu aja. Tanggapan saya begitu aja. Terima kasih Juma. Anda sudah salah kaprah sedikit. Saya tanggapi dulu. Setuju. Tunggu Andika nanti turun lagi Anda. Jangan dulu ya. Jadi gini saudara, Islam itu bukan agama independen. Islam itu disempurnakan pada masa Nabi Muhammad. Tapi ajaran Islam itu sudah ada. Sejak alam semesta ini belum dicipta, Islam itu sudah dirancang sebagai damai sejahtera. Jangan terlalu jauh Zakaria, Yahya, Iso. Jangan. Al-Quran menarasikan Ismail. Itu berasal dari bahasa Ibrani. Yishmael, 2 kata, mendengarkan. Elohim, Tuhan mendengarkan. Apakah Al-Quran merubah? Tidak. Karena yang berfirman kepada Bani Israel adalah yang berfirman kepada Nabi Muhammad, pencipta langit dan bumi. Yang salah itu yang berfirman kepada Paulus. Itu bukan pencipta langit dan bumi. Kalau Lukas, Markus, Matius, Yohanes kan memang nggak ada firman di situ, hanya hasil penyelidikan. Tapi kalau Paulus itu mendapatkan pengajaran dari Kristus. Kristus yang mana nih? Kristus yang dinubuatkan Yesus. Bila ada orang yang berkata bertemu dengan Kristus di padang gurun, bertemu dengan Kristus di dalam bilik rahasia alias penjara, apa kata Yesus? Jangan kau percaya. Jadi surat-surat Paulus itu berasal dari Kristus. Sedangkan Al-Quran itu berasal dari pencipta langit dan bumi yang datang lebih dulu kepada para nabi. Makanya tadi disebutkan di dalam Al-Quran ketika saya menjelaskan tentang pertanyaan saudara Restrum, bagaimana Allah menyatakan diri kepada Bani Israel dengan Allah mengatakan,
Allah memilih mereka sebelum mereka ini ingkar kepadanya. Walaqad akhazallahu mitsaqa bani Israil. Dan sungguh Allah telah mengambil perjanjian bagi Bani Israel dan mengangkat 12 suku di antara mereka, dan Allah berfirman kepadanya, Inni ma'akum. Orang Yahudi ada enggak yang menolak kalau Tuhan kami itu sama? Enggak ada yang menolak. Karena memang Tuhan kami sama-sama, laisa kamitslihi syai'. Tuhan kami itu satu. Cuman di kalangan Yahudi ada yang membuat Tuhan-Tuhanan. Tetapi Tuhan yang datang kepada mereka yang mengajarkan Torah, mengajarkan Injil, mengajarkan Zabur, itu adalah Tuhan yang satu. Tadi di dalam lebih utama saya menjelaskan bagaimana Nabi Ibrahim menjelaskan kepada keturunannya agar kemudian mereka berserah diri hanya kepada Pencipta Rabbul Alamin, Tuhan pencipta langit dan bumi. Itu saya sudah jelaskan tadi lebih awal. Am kuntum syuhada'a is hadara Ya'qub al-maut is qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaka ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Kalian Kristen ini yang penyembah Kristus aja yang nongol di tengah-tengah menolak itu. Sementara kami dan Yahudi tak pernah kami ribut tentang Tuhan. Tidak pernah. Yang diributkan hanya tanah perjanjian. Sama-sama ahli waris. Keturunan Ishak ahli waris, keturunan Ismail ahli waris. Berarti Tuhan kami sama. Hanya saja ada di antara mereka yang ingkar. Begitu juga di Islam ada di antara kami yang ingkar. Tetapi Tuhan yang datang itu cuma satu. Rabbus samawati wal ardh laisa kamitslihi syai'. 2 Samuel 7:22. Dia yang maha adil, dia yang maha tinggi, tidak serupa dengan apapun. Itu Tuhan kami sama, kami Tuhannya. Yang beda itu kamu, Tuhanmu itu Kristus, makhluk yang keluar dari kubur. Sedangkan Kristus yang asli bertuhan kepada Tuhan yang disembah oleh umat Islam juga, yang disembah oleh umat Israel juga. Hanya Kristen yang berbeda, menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur sebagai duplikat yang disebutkan dalam Al-Quran, wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Dan dijelaskan khotbah Petrus, dia yang mereka bunuh telah dijadikan menjadi Kristus bagi mereka, sang angkatan jahat ini. Itu saudara, jadi nggak usah terlalu jauh. Zakaria, Ismail aja, Ismail. Ingat ya saudara, ingat ya, Abraham itu memiliki keturunannya, memiliki 3 bahasa serumpun. Ibrani, Arab, dan Arab. Terlalu panjang tapi nggak ada isinya gitu loh. Bisa berarti otakmu nggak berfungsi berarti. Otakmu nggak berfungsi berarti kalau kau katakan nggak ada isinya. Otakmu nggak berfungsi berarti kalau nggak ada isinya. Karena saya jelaskan berdasarkan data. Gitu udah jangan ganggu sebelum saya sepak bokongmu ke gereja. Jangan ganggu. Begitu saudara. Jadi Abraham memiliki keturunan. Keturunannya memiliki 3 bahasa serumpun yang tidak bisa Anda campur adukan dengan bahasa Yunani Anda itu. Gak bisa. Bahasa Ibrani, bahasa Aramaik atau bahasa Suryani, dan juga bahasa Arab, itu bahasa serumpun. Bahasa keturunan Abraham yang kalian tidak punya hak untuk mengganggu gugat mereka. Mereka adalah sebangsa, setanah air, seayah, seibu. Tidak boleh Anda ganggu. Kristen penumpang gelap. Kalau kami bukan Bani Israel, tapi di tengah-tengah Bani Ismail muncul seorang tokoh yang diutus oleh Eloah Abraham, Eloah Ishak, Eloah Yakub, yang diminta untuk kepadanya oleh keturunan Nabi Abraham dunia yang akan mendapatkan berkat. Dan itu hanya dari keturunan Ismail, bukan dari Ishak. Kenapa? Karena dari keturunan Ishak itu tidak lagi sampai kepada turun melewati Yesus, hanya sampai kepada Nabi Isa. Setelah Nabi Isa hanya ada muncul Isa palsu. Isa palsu inilah yang mengatakan, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa jadi pengikut. Itu Isa palsu itu Al-Masih palsu. Karena Al-Masih yang sah, Kristus yang sah, Matius 15 mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Wa isqala Isa bin Maryam, ya Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum. Nabi Isa untuk Bani Israel, Yesus Kristus anak Maria hanya untuk Bani Israel. Yang untuk seluruh bangsa itu adalah Kristus palsu yang kalian sembah. Pelajari itu lebih baik daripada Anda congor, nggak ngerti, nggak menentu. Silakan. Ya. Ini kan makanya memahami suatu kitab suci sih harus dari dasar ya. Kalau dasarnya salah ya ujung-ujungnya juga salah. Jadi
kalau Anda berbicara lagi Ismail itu kan berasal dari kata Yismael ya, Yismael. Jadi Ismail itu apa sih artinya kan gitu. Jadi Ismail itu kan Elohim mendengar. El di situ juga tidak mengacu pada kata Allah. Jadi kalau Anda mengatakan itu mengacu pada kata Allah, berarti itu orang Arab gitu. Berarti bukan Ismail yang keturunan dari Abraham sendiri. Kalau Anda mengatakan itu adalah keturunan dari Abraham, maka Ismail itu adalah Elohim yang mendengar, atau dengan kata lain itu kan kata Tuhan dari Ibrani kuno begitu. Jadi kalau kita lihat lagi nabi-nabi sebelumnya itu semua tidak ada mengacu kepada Allah, semua mengacu kepada Tuhannya orang Yahudi, yaitu siapa? Yahweh maupun Elohim. Karena kan tidak mungkin disebut Allah itu Elohim kan? Begitu. Jadi kalau Anda bernarasi panjang lebar tapi Anda tidak memahami dasar ini, maka semua narasi Anda jadi kosong, Bang Juma. Begitu. Jadi harap untuk lebih berpikir lagi sebelum berbicara, harap lebih teliti lagi dalam melihat sebuah data gitu. Jadi Anda di sini bernarasi panjang kan capek, tapi isinya sebenarnya kosong gitu loh, Bang. Oke, saya mau tanya, Anda terlalu sombong berbicara. Apa hubungannya Elohim Yotevave dengan Theos? Silakan Anda jawab. Oke, saya jawab ya. Silakan. Anda jabarkan kepada saya secara linguistik. Yotevave kenapa di Kristen berubah menjadi Theos? Silakan. Secara linguistik ya. Histori bahasa yang Anda harus jelaskan kepada saya. Karena Anda terlalu sombong, terlalu ponga untuk menjelaskan itu kepada saya, sesuatu yang hanya dasarnya kebencian dan penolakan saja. Silakan Anda tunjukkan kepada saya bagaimana Anda menyambung-nyambungkan Yod, He, Vav, He, Elohim dengan Theos milik Kristen. Silakan. Oke. Itu Bang. Kalau saya kan pendiskusi di sini, saya nggak mau mutar ke sana, mutar kemari ya. Jadi sebenarnya kalau sebentar, ini saya mau ngomong Bang Juma, sebentar. Saya ngomong ya. Jadi secara linguistik tidak ada hubungan langsung antara YHWH dan ya stop Bang, clear itu, jangan diterusin nanti tersesat Bang. Iya, nggak usah lagi, apalagi buat apa lagi kamu teruskan? Ternyata Kristen menuhankan Theos, orang Yahudi menuhankan Yotevave, nggak ada hubungannya. Linguistik yang nggak ada karena bahasanya kan berbeda, bro. Berarti dengan demikian, kalau Anda menolak Al-Quran yang jelas-jelas berasal dari keturunan Yishmael, apalagi Bible kan ada hubungannya orang Yunani dengan. Kan ada pertanyaan lanjutannya itu, Bang Juma. Ya silakan Anda uraikan dulu dasarnya dulu. Anda mengatakan harus kembali kepada dasar kan? Anda kalau salah dasarnya maka salah semuanya. Silakan Anda tunjukkan kepada saya secara histori linguistik apa hubungannya Yotevave dengan Theos. Silakan. Oke. Jadi begini. Kalau dulu kan orang menyebutnya Elohim, tiba-tiba kok berubah jadi jadi Theos ya. Jadi kalau di masa kehidupan Yesus, di situ kan penjajahan zaman Yahudi Romawi ya. Jadi zaman Romawi itu yang digunakan bahasa apa ya? Bahasa Bahasa daripada Yunani. Jadi itu kenapa berubah jadi Theos ya? Karena itu. Jadi hubungannya bersifat konseptual dan teologis, bukan linguistik. Jadi Theos adalah kata Yunani yang ini digunakan untuk merujuk pada identitas ilahi ya. Jadi kenapa itu disamakan dengan YHWH? Jadi YHWH pada orang Yahudi itu kan menyebut juga dengan Tuhan begitu. Itu sama kata umum untuk menyebut Tuhan, cuma lain bahasa begitu. Tapi kalau bersera abangku ini, bersera saudara. Makanya saya selalu memanggil saudara ini panggilan Kibinirin. Theos bagi pemilik bahasa apa? Theos bagi pemilik bahasa apa? Dewa. Tuhan. Mana ada kayak gitu? Tuhan dalam bahasa Yunani akontas, bukan Theos. Akontas itu Tuhan, God. Sedangkan kalau Theos itu merujuk kepada dewa-dewa mereka. Nah sekarang apakah Yotevave itu dewa? Itu sama Bang, ketika Anda berbicara bahasa Arab, Elaha itu diterjemahkan ke dewa. Elaha itu dewa loh. Sudah. Mungkin ada dari yang lain. Sudah saudara Kebinirin, daripada Anda malu gitu ya. Ya, malu lagi. Bang Rostrom, silakan Bang Rostrom. Ditanggapi dulu Bang Juma baru sadar lah kalau diskusi sama orang sombong
sekaligus plus. Gila kemarin. Enggak Bang Andi, mudah-mudahan hidayah. Saya kan bilang sebenarnya saya ini kan pendiskusi yang jujur gitu loh Bang. Iya jujur. Jujur tapi jangan sombong Bang. Iya, silakan. Yang lain. Bang Rostro mungkin tadi mau ngomong. Silakan Bang Rostro. Iya, saya cuma mengingatkan betul itu kalau Bang Zuma sebenarnya dari awal itu Bang Zuma bukan bernarasi tanpa data ya, karena Bang Zuma selalu mengutip dari teks yang ada. Nah, sedangkan jawaban dari yang lain tadi yang diturunkan juga itu menjawabnya secara dogmatis. Dia tidak pernah justru malah secara sentimen negatif ya. Seperti itu kalau saya. Terus kemudian Bang Zuma meminta untuk menjelaskan secara linguistik historical, justru Bang Kebenaran nggak bisa. Nah kalau Bang Kebenaran bisa menjelaskan itu, mestinya bisa membantah Bang Zuma. Itu maksud saya. Terima kasih. Saya karena kan dari awal narasi Bang Zuma sudah salah mengganti kata Allah itu dengan Elohim itu dengan Allah. Sementara kan saya terangkan tadi Zakaria itu apa maknanya, Yahya kan itu kan Yohanan di dalam bahasa Ibrani, maknanya apa begitu. Jadi Isa juga Isa itu kalau kita tinjau dalam bahasa Ibrani namanya kan Yesua tuh. Yesua apa artinya? Keselamatan dari Yahweh. Kan nggak mungkin tiba-tiba dari Yahweh menjadi Allah begitu teman-teman. Ini dasar loh, dasar sekali. Jadi kalau kita melupakan dasar ini maka ke belakangnya semua akan jadi ngawur. Begitu juga ya. Ketika Yahweh berubah menjadi Theos. Ayo. Saya katakan tadi, ini kan kata Theos sebenarnya sebelum perjanjian baru sudah ada ya kata Theos ya. Iya begitu juga kata Allah. Kata Allah ini sudah ada sebelum Nabi Muhammad itu datang. Orang-orang Quraisy memanggil pencipta langit dan bumi itu dengan panggilan Allah. Makanya kakeknya bernama Abdullah. Kenapa bisa demikian? Ya. Karena itu sudah menjadi warisan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Di dalam Al-Quran menjelaskan ayat yang saya bacakan tadi. Begitu saudara, Anda tidak bisa memisahkan secara darah, secara silsilah Nabi Muhammad sampai kepada Nabi Abraham. Anda nggak bisa patahkan itu. Sedangkan Kristen, siapa yang mendirikan Kristen ini? Paulus. Coba, siapa nama bapaknya? Lukas, siapa nama bapaknya? Matius, siapa nama bapaknya? Markus, siapa nama bapaknya? Penulis Yohanes, siapa nama bapaknya? Petrus, siapa nama bapaknya? Bisa Anda uraikan? Nggak bisa. Jadi cuman sentimen ajanya yang Anda dasari dalam berdiskusi. Bukan kayak begitu saudara. Anda lihat kitab Talmud, Anda lihat kitab Tanakh, Anda lihat targum orang Yahudi ketika mereka menerjemahkan ke dalam bahasa Arab. Yotefave mereka terjemahkan, alibahasakan dengan Allah. Itu loh. Sedangkan kalau Anda berbicara mengenai Yotefave dalam bahasa Yunani, larinya ke Theos. Apa hubungannya coba kira-kira? Sedangkan Ibrahim punya anak. Anda nggak bisa lupakan itu. Anaknya Ismail, anaknya Ishak. Tadi Kejadian 22 nomor 18 itu loh. Sudah jelas sekali bahwa oleh keturunan mula dunia, bumi ini akan penuh dengan berkat. Keturunan yang mana? Kalau dari Kristen, coba benang merahnya. Siapa yang di Kristen yang diklaim? Yesus misalnya. Apa hubungannya Yesus dengan Kristen? Ada. Ada yang bisa menjelaskan hubungannya secara benang merah? Ada. Tidak ada saudara. Cuman Paulus dari suku Benyamin. Anda tahu tidak betapa ngerinya Yakub ketika menubuatkan Benyamin? Anda tahu nggak? Di Kejadian 49, Anda runut mulai dari data 1 sampai ke bawah data 27-nya. Begitu Nabi Yakub mengumpulkan anak-anaknya, sini semua anak-anakku 12, mari aku akan menubuatkan tentang cerita-cerita apa yang akan kalian alami keturunanmu ke depan. Diceritakan Natalil, diceritakan Nat, diceritakan Yusuf, diceritakan kemudian siapa? Yehuda, diceritakan, semuanya diceritakan. Tiba pada masa Benyamin, apa kata Yakub? Benyamin, nanti lakumu seperti serigala, mencuri, merampas, lalu pada sore harinya kau membagi-bagikan hasil rampasanmu. Benyamin berlaku seperti serigala. Yesus berpesan, waspadalah kepada serigala. Paulus mengaku sebagai keturunan serigala.
Filipi 3 nomor 5. Aku adalah keturunan serigala alias Benyamin. Ngeri itu. Paulus mengambil kitabnya orang Yahudi. Apa yang diambilnya? Taurat. Taurat itu diambil, dinarasikan Taurat itu. Taurat itu telah digenapi, Taurat itu adalah sampah, Taurat itu tidak berguna, Taurat itu begini dan begono. Dijual kepada non-Yahudi. Itu namanya dirampas, merampas dan membagi-bagikan hasil rampasannya kepada non-Yahudi. Lahirlah Kristen, agama yang dihasilkan dari serigala, yang mencuri hukum yang datang kepada Bani Israel, lalu diambil, dijadikan sebagai sampah bagi mereka, hanya untuk melancarkan penuhanan konsep kepercayaan, keyakinan nenek moyang mereka itu penyembahan terhadap dewa-dewa. Paham sampai situ? Makanya kalian masih ada Natal, ada Tahun Baru, ada Sinterklas, ada ini, anak ini, dan seterusnya. Kenapa berasa seperti itu? Karena sejatinya yang kalian anut itu adalah ajaran Romawi kuno, Yunani kuno, yang menjadi sinkretisme pernikahan antara ajaran tauhid dengan ajaran trinitas, digabungkan, lahirlah Kristen, yang mana konsepnya itu tidak berdasarkan atas pewahyuan, tapi berdasarkan dari hasil buku-buku yang mereka ambil, yang disesuaikan dengan konsep pesanan kekaisaran Romawi. Paham ente? Kenapa orang Kristen mengatakan bahwa Injil Thomas itu palsu, Injil Andreas palsu, Injil Barnabas palsu, Injil Filipus palsu? Kenapa? Apa dasar penilaiannya? Siapa yang memiliki otoritas untuk mengatakan ini palsu, ini asli? Siapa? Yesus kagak? Lalu siapa? Bapak-bapak gereja. Bapak-bapak gereja ini siapa? Orang Roma. Berarti mereka menerima Injil yang berkesesuaian dengan budaya lokal Romawi Yunani. Sampai sini paham? Jadi nggak ada hubungannya Yesus itu dengan orang Kristen. Tapi kalau Kristus yang palsu, itu berhubungan dengan angkatan jahat yang menyalib Yesus. Itu angkatan jahat. Yang diberi tanda angkatan jahat itu orang Farisi. Orang Farisi inilah yang kemudian menyeberang, meninggalkan Yerusalem, membuat orang-orang Roma menjadi pengikutnya. Jadilah Katolik Kristen pertama kali. Angkatan jahat yang mengajarkan itu, bukan Yesus yang mengajarkan anak Maria, bukan. Kalau anak Maria berpesan, Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Ente bukan Israel. Anda baca Yehezkiel 5 nomor 12, apa kata Tuhan? Sepertiga aku bunuh, sepertiga dimakan makanan buah, sepertiga mati kelaparan, sepertiga lagi aku hamburkan ke seluruh penjuru bumi. Inilah yang Yesus katakan di dalam Yohanes 10 nomor 16, masih ada lagi dombaku di luar daripada kandang. Aule itu kandang Yerusalem. Masih ada lagi di luar. Siapa mereka ini yang di luar? Domba-dombaku yang ada di luar ini, Bani Yakub yang sudah dihamburkan Tuhan sepertiga dari yang Tuhan bunuh, yang Tuhan lenyapkan, yang Tuhan matikan karena penyakit. Itu. Jadi sepertiga ini adalah domba yang Yesus minta kepada muridnya untuk pergi ke seluruh dunia. Jadikan mereka, untuk pergi ke domba-domba yang sesat ini. Matius 15, Matius 10 nomor 5 nomor 6. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain atau jangan ke bangsa orang Samaria, tetapi pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Kalau dombanya ada di Indonesia, ya ke sana. Dombanya ada di Jepang, ke sana. Dombanya ada di Afrika, ya ke sana. Tapi hanya untuk Yakub punya anak. Bukan kepada kita orang Indonesia ini, yang asli orang Indonesia, bukan. Dia hanya mencari Bani Yakub yang sudah berserak ke seluruh penjuru bumi turunannya. Itu yang perlu Anda pahami. Jadi kalau Anda berbicara dasarnya dulu. Anda kalau berbicara mengenai dasar, berarti Anda harus kembali ke bahasa Yunani. Sudahkah Anda bisa baca bahasa Yunani? Sudahkah Anda bisa membaca bahasa Ibrani? Kalau berbicara dasar, gitu saudara. Jangan mulut besar tapi tong kosong. Telepon ini orangnya suruh masuk nih. Coba aku teleponnya, mudah-mudahan siang mau masuk nih. Tunggu. Iya, Sutejo Pak.